Debat perdana Cawapres untuk pemilu 2024 akan kembali digelar pada Jumat malam. Ketiga Cawapres akan adu gagasan dan program terkait tema ekonomi, keuangan, investasi, infrastruktur, pajak, perdagangan, dan pengelolaan APBD/APBN. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku baru pertama kali mengikuti debat yang sifatnya kompetisi. Muhaimin mengatakan hal itu bukan masalah. Caimin yakin bisa menghadapi debat Cawapres hari ini. Ya nggak apa-apa, wong kita juga memang pertama kali di dalam debat yang bersifat kompetisi seperti ini, tapi ya kita lihat nanti. Sementara Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memilih irit bicara saat ditanya mengenai persiapan debat. Kini Gibran sudah berada di Jakarta untuk konsolidasi dengan tim kampanye nasional debat yang berlangsung malam. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD saat berkampanye di Cilincing, Jakarta Utara mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi debat Cawapres Jumat malam. Mahfud menambahkan siapapun orang yang dipilih dan menerima jadi Cawapres harus menguasai permasalahan negeri ini. Kita paling memberikan masukan gitu lewat WA lalu ketemu duduk, tapi saya tidak merasa perdebatan itu harus dipersiapkan khusus. Karena itu kan sangat luas masalahnya. Nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki, lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak, gitu aja. Jelang debat Cawapres malam ini, persiapan venue di Jakarta Convention Center terus berlangsung. Berbeda dengan debat pertama, pada debat Jumat malam ini, Cawapres akan berdiri di depan podium. KPU telah menetapkan moderator debat Cawapres yang akan memandu debat kedua Pilpres. Dua moderator yang telah ditetapkan KPU, yakni Alvito Denova dari Transcorp dan Liviana Charlisa dari Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV. Yang dinanti-nantikan saudara, hari ini debat Cawapres akan berlangsung pada sore nanti. Nah, kemarin sampai Indonesia Pagi sudah membahas ekonomi digital, perdagangan, dan UMKM. Hari ini giliran kita fokuskan ke tema yang lain, yakni infrastruktur dan pengelolaan keuangan negara melalui APBN dan juga APBD. Bersama kami sudah ada narasumber Zulfikar Amir, anggota Dewan Pakar Timnas Amin di sambungan Zoom. Lalu juga ada Mulia Amri, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, dan Sumantri Suwarno, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Oke, pagi. Baik. Ya, saya akan ke Pak Zulfikar dulu deh nih ya. Pak Zulfikar dari Timnas Amin. Pak Zulfikar, kalau kita lihat sekarang kan infrastruktur ini jadi jadi juga masalah yang seksi lah ya. Ini jadi agenda prioritas dari masing-masing pasangan calon ketika kita sudah mempelajari visi misi masing-masing pasangan calon. Tapi infrastruktur ini memang dibilang jadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Tapi yang ingin kita tanyakan, bisa nggak infrastruktur ini otomatis membawa kita pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya tumbuh tapi ada kualitasnya gitu, Pak Zulfikar? Ya, terima kasih Mas Radi. Jadi di mana-mana yang namanya infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia ya. Tetapi ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita harus tahu kualitas seperti apa yang ingin kita kejar. Nah, selama hampir 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur itu sudah digalakkan oleh pemerintahan Pak Joko Widodo. Memang beberapa yang bisa dirasakan, tetapi kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, dampak dari pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi ini itu masih relatif minim. Dan ini disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sangat kurang cermat dan tidak hati-hati, khususnya di dalam memilih infrastruktur apa yang dibangun, skema finansialnya seperti apa, lalu bagaimana membangunnya, dan di mana yang membutuhkan. Jadi perencanaan-perencanaan seperti ini yang menjadi titik kelemahan pembangunan infrastruktur selama 9 tahun terakhir, dan ini yang akan diubah oleh paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di mana kita ingin adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh infrastruktur yang dibangun secara inklusif.
Yang kami maksud secara inklusif ini adalah bagaimana supaya infrastruktur ini itu bisa dimanfaatkan dan diakses oleh semua kelompok sosial, dan kemudian bahwa infrastruktur ini itu harus efisien di dalam hal pembangunannya dan juga pengoperasian. Ada beberapa infrastruktur yang kita tahu dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo yang sangat tidak efisien dan tidak memberi manfaat, khususnya ketika kita mengukur utility rate dari infrastruktur itu gitu. Jadi ini yang akan kita benahi. Ada respon soal ini? Iya. Kamu lihat? Utility rate dari infrastruktur itu selalu naik ya. Oke. Jadi dalam artian membangun infrastruktur itu tidak seperti membangun jigsaw puzzle ya, yang lengkap langsung sekaligus. Pasti ada bangun di sebelah sini dulu, sebelah kiri dulu, di sebelah kanan dulu. Tapi ini pada akhirnya akan membentuk sebuah gambaran yang lengkap. Nanti akan tersambung sama seperti kalau kita lihat tol Trans Sumatera sekarang. Itu kan baru di sebagian-sebagian gitu ya. Nanti kan akan nyambung. Tujuannya akan nyambung sama seperti tol di Jawa juga. Akhirnya sekarang sudah nyambung. Jadi ketika sudah ada di satu tempat, ada di tempat lain, bukan berarti tidak tersambung. Pada akhirnya akan tersambung. Ketika sudah tersambung, utility rate-nya akan naik sekali. Dan membangun infrastruktur itu untuk puluhan tahun ke depan. Jadi yang sekarang kita bangun itu akan betul-betul terasa manfaatnya 23 tahun ke depan pada saat Indonesia Emas menuju Indonesia Emas. Jadi itu semua direncanakan dengan baik. Kalau kelihatannya seperti belum tersambung, ada sebagian yang utility rate-nya masih rendah, ya kalau tidak dibangun-bangun, tidak tersambung, kapan kita akan bisa mendapatkan utility rate yang tinggi itu? Baik, tadi soal inklusivitas, lalu utility rate, Pak Menteri. Kira-kira oke, saya rasa begini ya. Jadi infrastruktur itu sebenarnya adalah alat untuk dua hal. Satu, pertumbuhan ekonomi, dua, pemerataan ekonomi. Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, maka dua hal yang dapat disumbangkan oleh pembangunan infrastruktur. Pertama, selama proses pembangunan dia akan menggerakkan melalui konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga yang digerakkan oleh belanja infrastruktur. Yang kedua, ketika dia sudah jadi in service, maka dia akan menggerakkan, mempercepat pergerakan barang dan jasa, pada akhirnya akan memperbesar kapasitas ekonomi dan di situ penerimaan negara akan naik. Yang menjadi masalah adalah, saya menyinggung apa yang disampaikan Prof. Zulfikar tadi, adalah perencanaan kita kurang hati-hati sehingga banyak infrastruktur hanya dikejar dalam konteks kuantitas tetapi tidak kualitas. Misalnya ada kementerian dengan punya target untuk membangun infrastruktur di transportasi, ada kementerian membangun infrastruktur di sektor industri, tetapi tidak connect satu sama lain. Ada contoh kasus di Halmahera Utara, ada sebuah pabrik yang dibangun oleh BUMN untuk pengolahan bahan tambang, nikel kalau tidak salah, tetapi listriknya 3 tahun tidak terkonek. Ya KPI di sisi pembangunan industri tercapai, tetapi di sisi infrastruktur fasilitas pendukung tidak tercapai. Hal-hal seperti ini tentu menjadi masalah. Kemudian kedua adalah mengenai kualitas eksekusi. Pembangunan infrastruktur bagus, semua setuju. Tetapi ketika eksekusinya terjadi kesalahan, penurunan kualitas, apalagi korupsi, yang alih-alih pembangunannya ini perlanjut infrastruktur adalah alat dari pertumbuhan. Tetapi eksekusinya dan perencanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Jangan mengejar populisme dengan kita Nah ini soal daya tahan anggaran kita, saya rasa begitu. Tadi inklusivitas, utility rate. Nah kalau saya tangkap dari Pak Menteri tadi, keseimbangan antara kualitas dan juga kuantitas, begitu kira-kira ya untuk lain. Saya akan putarkan pernyataan Menteri BUMN. Kenapa saya putarkan? Karena majority dari pengelolaan proyek infrastruktur ada di BUMN, kalau saya lihat. Nah saya akan putarkan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal salah satu perusahaan BUMN karya yang antre nunda bayar utang karena garap proyek infrastruktur. Berikut ini. Itu problemnya. Ada juga yang istilahnya karena ini ada PMN, ada juga
pendanaan dari perbankan, kita tidak mau lagi ke holdingnya, tapi langsung ke projectnya. Waktu itu udah cerita saya. Ya, supaya tadi pembayaran vendor ini nggak muter-muter. Nah, itu vendor ada yang 2016 kan zolim. Masa posisi kita sebagai benteng ekonomi nasional tapi nyulitkan yang UMKM yang kecil-kecil. Makanya kemarin saya bilang, kita panggil juga direksi yang lama biar tanggung jawab gitu. Ya, saya akan tanya respon soal ini ke Pak Zulfikar dulu. Dari pernyataan Pak Erick Thohir tadi, solusi yang ditawarkan Amin seperti apa? Terutama untuk pembayaran utang yang dibebankan kepada subkontraktor, yang subkontraktor ini juga sebenarnya tergolong usaha kecil menengah begitu. Ya Mas, jadi saya cuma mau mengiyakan apa yang disebutkan oleh Pak Sumantri tadi, bahwa terjadi permasalahan dalam tata kelola pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan kita tahu bahwa banyak BUMN kita yang kemudian diberi beban yang begitu besar untuk mengejar target-target yang terlalu ambisius, tetapi pada kenyataannya manfaat yang didapatkan itu tidak sebanding dengan yang dikeluarkan berdasarkan sumber daya finansial gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana caranya pembangunan infrastruktur ini itu bisa efisien baik dari pembangunan maupun pengoperasian. Dan apa yang ingin kita tawarkan melalui visi misi Paslon Amin adalah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan sistem perencanaan pembangunan infrastruktur yang sangat penting ini. Jadi kita akan mereview kembali beberapa proyek infrastruktur khususnya skala besar, seperti misalnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, lalu kemudian beberapa pembangunan jalan tol, dan kemudian kita akan perbaiki proses pengambilan keputusan dan perencanaan, karena masalahnya ada di situ. Jangan sampai BUMN kita yang sudah mengeluarkan begitu banyak energi ini kemudian diberi beban yang terlalu besar. Memang kita tahu bahwa BUMN itu punya misi sosial ekonomi untuk masyarakat dan tidak sepenuhnya harus diberi kesempatan untuk mendapatkan profit. Jadi kita harus membuat semacam keseimbangan antara fungsi BUMN sebagai entitas yang mencari profit dan fungsi BUMN sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Jadi ini yang akan kita perbaiki dan ini yang akan kita ubah dengan secara struktural. Oke, ada sanggahan Pak Mulya soal ini? Ya, kalau kita lihat infrastruktur, kembali saya bilang, kalau orientasi kita masa depan, kita ini sedang menghadapi masa yang sangat kritikal. Bahwa kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 6%. Dan ini akan bisa membuat kita menjadi negara maju sebelum kita keburu tua. Banyak yang nggak merasakan ini karena ini adalah permasalahan yang tidak di depan mata. Nah, kalau kita hanya fokus ke permasalahan yang di depan mata saja, dikembalikan ke hari ini belum diperlukan sekarang, ini belum diperlukan sekarang. Saya akan kembalikan yang akan memikirkan masa depan siapa? Ya Prabowo Gibran. Ini semua dipikir. Bayangkan seandainya infrastruktur yang dikritik sekarang ini tidak dibangun sekarang, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kita nggak akan bisa menggerakkan ekonomi kita, menggerakkan berbagai logistik barang untuk makanan, untuk program makan siang, segala macam untuk kesehatan. Dari satu tempat ke tempat lain, masyarakat yang nggak bisa bergerak, ekonominya akan tetap tertahan di sana. Jadi memang betul bahwa kita membutuhkan push-nya sekarang. Pembiayaannya harus kita push, karena kalau nggak dibangun sekarang, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi sudah akan terlambat. Ini yang kita khawatirkan. Kita push sekarang karena kita orientasinya ke masa depan. Kalau orientasinya ke masa kini ya nggak nyambung bicaranya. Dan bahwa memang betul kita harus libatkan semua pihak. Dan dalam kondisi awal seperti sekarang, pada saat orang-orang yang berpikir hanya untuk masa ini, melihat belum ada kebutuhannya, ngapain mau ngasih duitnya, akhirnya yang bisa digerakkan adalah BUMN. Tapi kalau kita bisa bangun pemahaman itu secara bersama, kita buatkan sistem keuangannya yang menarik, swasta harus masuk, harus lebih banyak swasta masuk juga. Nah
Jadi kalau solusi yang kita tanyakan solusi utangnya itu melibatkan swasta itu tadi atau bagaimana? Solusi utang ini ya harus melalui sistem ya, dalam artian sistem keuangan kita akan kita perbaiki lagi agar rasio lending rate bisa turun segala macam. Lalu kemudian swasta bisa lebih banyak masuk ke sana karena akses kepada financing akan lebih banyak dan lain-lain. Dan tanggung jawab BUMN itu memang pasti akan diselesaikan. Itu kan masalah tunggu waktu gitu. Jadi ini sebetulnya we are already on the right track. Sambil jalan kita perbaiki, kita terus sempurnakan di sini. Agar jangan sampai 10-15 tahun lagi kita menyesal tidak membangun infrastruktur itu sekarang. Jadi Prabowo Gibran ada komitmen untuk melunasi utang-utang itu ya? Oh ya pasti dong, itu kan namanya juga utang, siapapun harus lunasi. Iya, karena kasihan juga gitu loh kalau kita bicara infrastruktur, pembangunan infrastruktur begitu, kalau memang subkontraktornya saja tidak tidak di-treat dengan baik begitu, ya kan namanya pembangunan infrastruktur gotong royong gitu ya, harus semua pihak terlibat. Jika ini dibebankan juga kepada masyarakat ya menengah ke bawah gitu, subkontraktor ini juga nggak akan sehat. Nah, dari Pak Amri, dari Pak Mantri, tadi yang disampaikan Pak Erick Thohir adalah fenomena yang nyata yang mengkonfirmasi terjadinya kesalahan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut saya sih posisi pasangan Ganjar Mahfud dan mungkin Amin dan Muhaimin, menurut saya Anies dan Muhaimin tidak dalam posisi menolak pembangunan infrastruktur. Kita jelas setuju karena untuk keluar dari middle income trap, salah satunya memang adanya konektivitas infrastruktur yang efisien karena itu akan menurunkan biaya logistik. Tetapi tidak serta-merta atau gebiah-uyah. Orang sekarang hype, euforia mengenai infrastruktur era Pak Jokowi sangat bagus. Masyarakat tahu nggak ongkosnya? Ongkosnya adalah vendor-vendor yang tidak terbayar. Ongkosnya adalah hampir bangkrutnya BUMN karya. Ini lalu bagaimana? Kita hanya ingin pembangunan perencanaannya yang bagus. Yang tadi udah disampaikan oleh Prof. Zulfikar. Di Cina pernah terjadi suatu masa pembangunan properti besar-besaran. Akhirnya muncul yang namanya kota hantu. Saya tadi udah sebut yang namanya LRT di Palembang. Sekarang untuk jalan sehari-hari sudah minus. Bagaimana dengan nanti kereta cepat? Sekarang ketika orang masih hiruk pikuk senang dengan kereta cepat saja, penumpangnya tidak banyak. Apalagi untuk daily, apalagi ketika ibu kota pindah ke Kalimantan. Bagaimana memproyeksikan pendapatan dari kereta cepat ini di masa depan dengan investasi 110 triliun. Ini tapi juga tadi kalau kita ngomong-ngomong soal pelunasan utang, jangan juga membebankan APBN karena APBN juga bebannya sudah sangat berat begitu ya. Kira-kira Pak Menteri ya. Banyak skema pembiayaan pembangunan. Tentu ada melalui APBN yang bisa langsung, yang dieksekusi oleh misalnya Kementerian PUPR. Ada melalui penugasan yang selektif kepada BUMN dengan catatan mempertimbangkan kemampuan dari BUMN tersebut. Yang ketiga ada skema namanya public-private partnership atau bahasa Indonesia adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini sudah menjadi tren di dunia internasional. Memang prosesnya agak sedikit rumit. Ada bandara New Mumbai di India, 100 juta penumpang, itu dibangun oleh institusi swasta, bukan oleh BUMN-nya India. Ini menjadi model di mana pemerintah bisa fokus kepada infrastruktur basic, infrastruktur yang secara komersial bisa dikembangkan biar dikerjakan swasta. Ini kita singgung soal IKN juga, karena Pak Menteri juga menyinggung soal IKN tadi. Ini sedikit teknis tapi agak ringan lah ya. Tidak hanya hutang, tidak jauh hutang, tapi brankas BUMN infrastruktur juga banyak yang kosong nih Pak. Bahkan kalau saya baca data nih ya, ini minus ininya. Cash flow Wijaya Karya misalnya, minus 1,7 triliun. Dan Adi Karya, minus 1,4 triliun. Waskita, minus 105 miliar. Ini gimana ceritanya jadi agen pembangunan kalau modalnya aja nggak ada? Nah kira-kira IKN bisa lanjut nggak? Saya dari Pak Menteri dulu. Itu mengkonfirmasi bahwa ongkos euforia infrastruktur ini terlalu mahal. Kalau tadi yang dikatakan Pak Mulya Amir bahwa kita harus bangun sekarang kalau nggak terlambat. Yang terjadi kalau eksekusinya jelek adalah barangnya tidak benar, kualitasnya buruk, hutangnya dan kebangkrutannya sudah di depan mata. Alih-alih kita sampai kepada jembatan jangka panjang, kita udah kehabisan tenaga di tengah jalan. Ini yang terjadi dengan BUMN-BUMN kita. Kalau kita bicara mengenai kualitas keuangan BUMN karya kita, ada yang debt to equity rasionya, hutangnya itu 5 kali dari kekayaan bersih dia. Itu sudah sangat nggak layak untuk
menjalankan bisnis yang sustain. Ini berbahaya, saya selalu berkali-kali, bahaya loh. Kalau BUMN ini terus-menerus diminta menservis keinginan presiden dengan kampanye infrastruktur tanpa mereka berani menolak menterinya, dirut-dirut BUMN apalagi yang takut dipecat, ini kolaps. Kalau BUMN kolaps, dampaknya mohon maaf saya harus sampaikan, itu juga ke perbankan. Karena itu kreditnya triliunan. IKN. Soal IKN ini kan juga sebenarnya kalau kita dalam posisi ingin mendukung, tetapi bagaimana eksekusinya kita mau lihat lagi. Terutama adalah pelibatan investor. Karena ruang fiskal kita dari APBN kalau terus-menerus digerojokkan ke IKN, ruang tumbuh yang lain di daerah lain juga nanti akan berkurang pasti, atau sektor-sektor lain. Lalu bagaimana? Kuncinya adalah kredibilitas dari pemerintah. Kredibilitas pemerintah atas penegakan hukum. Makanya kalau di kita Pak Mahfud sangat menggaransi penegakan hukum ini, sehingga kita berharap apa yang diharapkan dari Presiden Jokowi bisa kita eksekusi, yaitu garansi investor asing atau investor dalam negeri tertarik untuk bersama-sama investasi di IKN. Sudahlah, kalau menggunakan APBN kita 500 triliun terlalu berat lah, kita harus sampaikan, karena apalagi kalau nanti 500 triliun untuk IKN, makan gratis 500 triliun. Ini juga akan saya yang lain-lain tidak akan dapat bagian nanti. Bagaimana dengan anggaran pendidikan dan sebagainya. Pak Mulya, kalau tadi Anda mengatakan kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan, pemikirannya harus dari sekarang, justru ini untuk masa depan. Tapi kalau ya terburu-buru seperti yang disinggung oleh Pak Mantri tadi, terburu-buru akhirnya kualitasnya tidak ada, ini juga jadi beban baru buat APBN. Kira-kira bagaimana soal ini? Ada dua hal yang ingin saya tanggapi ya. Pertama, tadi disebutkan soal beban APBN. Di mana-mana kalau kita melakukan investasi, itu si pemilik proyek harus naruh uang dulu, ekuitas dulu. Dan ketika pemilik proyek udah naruh ekuitas, baru kemudian perbankan ngelihat, oh ini pemilik proyeknya udah mau nih gitu kan. Oke, berarti saya akan membiayai sebagiannya lagi gitu. Nah sekarang kita belum melakukan itu, sedang melakukan itu. Membangun infrastruktur yang 20% pembiayaan dari pemerintah di IKN contohnya, kalau ngomongin soal ini ya, ini adalah pembuktian kepada dunia investasi. Ini adalah down payment-nya kita ya, dalam artian ekuitas yang kita taruh di sana. Dan ekuitasnya sedang dibangun, kan nggak langsung sekali 20%. Namanya infrastruktur kan bangun jalannya, ngebangun sumber airnya, ngebangun macam-macam yang ada di IKN. Itu adalah proses menuju ke sana. Dan kita sudah punya banyak sekali letter of interest, letter of intent dari berbagai investor. Apakah itu belum masuk? Ya mereka akan menunggu. Sudah sampai mana infrastrukturnya? Semakin banyak infrastruktur yang terbangun, semakin real kelihatan proyeknya. Itu akan masuk di mana-mana mengerjakan proyek gedung, kota. Saya juga urban planner. Ya begitu. Dan pembangunan kota itu memakan waktu puluhan tahun. Nah, kembali lagi kalau saya dari sebagai pemilik proyek ini, yaitu Republik Indonesia, ya kalau nggak dimulai sekarang, ya kapan akan bisa memetik hasilnya? Itu dalam hal yang tadi ya, yang soal APBN infrastruktur. Yang kedua, berbagai batasan-batasan tadi. Biaya untuk budget yang ada di APBN kita terbatas. Nah, salah satu program yang ada di Prabowo Gibran adalah membangun Badan Penerimaan Negara. Kita ingin meningkatkan pendapatan, rasio pendapatan pajak dibandingkan GDP sampai 23% nanti di akhir tahun 2029. Sekarang ini 10,8%. Dan ini jauh di bawah dari negara, bahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nah, kita kembalikan ke sana. Potensinya itu ada. Ini